Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan mengajar dengan metode sosiodrama. Selamat menyaksikan. Semuanya siap? Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada selamat pagi Bu Guru. Sebelum kita mulai, kita ngaji dulu ya. Ngajinya surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas. Yuk, dipimpin. Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Hari ini kita belajarnya sampai mana? Sampai nama-nama nabi. Oh iya, jadi nabi itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Kita sebutin satu-satu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa'al khairul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, jadi ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Ibrahim lahir di masa zaman Raja Namrud memerintah. Pada zaman Raja Namrud itu memerintah, beliau itu memerintahkan kepada seluruh rakyatnya itu untuk membunuh bayi laki-laki. Jadi pas Nabi Ibrahim itu lahir, kan Nabi Ibrahim kan laki-laki itu, jadi Nabi Ibrahim itu disungkutin di dalam gua karena kalau dia lahir nanti dibunuh sama Raja Namrud. Akhirnya sama orang tuanya itu dimasukin di dalam gua. Jadi dia itu dihidup, dibesarkan dan di dalam gua. Dia itu belum melihat dunia. Jadi pada saat dia sudah gede, udah dewasa, Nabi Ibrahimnya itu dia keluar dari guanya, kemudian dia takjub akan semua isi bumi ini. Gitu. Kemudian selanjutnya menteladani perilaku Nabi Ibrahim. Jadi namanya seorang nabi dan rasul pasti mempunyai perilaku yang bisa kita teladani untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu istiqomah dan teguh pendirian.
Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai pendirian yang kuat. Beliau itu senantiasa istiqomah di jalan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan tadi dilahirkan di lingkungan masyarakatnya yang menyembah berhala kan. Jadi walaupun lingkungannya itu menyembah berhala, tetapi itu nggak buat Nabi Ibrahim ikut-ikutan menyembah berhala. Jadi dia itu tetap menyembah Allah, karena bagi dia tidak ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di lingkungan dan masyarakatnya yang menyembah berhala. Walaupun lingkungannya menyembah berhala, tetapi Nabi Ibrahim itu nggak ikut-ikutan menyembah berhala. Karena Nabi Ibrahim itu teguh pendiriannya, dia tetap menyembah Allah karena Allah lah yang dapat menolong Nabi Ibrahim. Itu juga teguh pendirian Nabi Ibrahim itu terdapat di Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-74. Kemudian yang kedua itu lurus tauhidnya kepada Allah. Nabi Ibrahim itu kan tadi sangat kuat kan imannya. Nah, bagi dia itu kesesatan adalah kesesatan. Jadi Nabi Ibrahim itu ayahnya itu tukang buat berhala. Padahal Nabi Ibrahim sendiri kan gak nyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu meminta sama ayahnya supaya nggak nyembah berhala. Tapi ayahnya itu nggak mau. Ayahnya itu tetap mau nyembah berhala. Dia nggak mau nyembah selain berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu sedih gitu. Kenapa kok ayahnya nyembah berhala bukan nyembah Allah? Setelah Nabi Ibrahim itu menyuruh ayahnya buat nyembah Allah, tapi ayahnya nggak mau, terus ayahnya marah. Habis itu Nabi Ibrahim itu diusir oleh ayahnya. Kasian kan? Tapi Nabi Ibrahim itu tetap kuat imannya, tetap lurus tauhidnya, yaitu hanya menyembah Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu kan tadi lurus ya tauhidnya. Jadi itulah fitrah manusia yang hanya bertauhid kepada Allah. Tauhid itu apa sih? Ada yang tahu? Tauhid itu jadi hanya Allah yang dapat menolong kita. Segala sesuatunya itu hanya Allah yang bisa memberi pertolongan kepada kita, bukan yang lain. Terus yang ketiga, cerdas. Nah, Nabi Ibrahim itu cerdas. Jadi Nabi Ibrahim itu pada saat dia mau menciarkan agama Islam, dia mau ngenalin agama Islam. Nah, Nabi Ibrahim itu ngehancurin tuh berhala-berhala yang dibuat-buat sama orang-orang jahiliyah itu, orang-orang musyrik, kafir itu. Terus dihancurin kan ada patung-patung tuh yang gede sama yang kecil-kecil. Jadi patung-patungnya itu, yang patung kecil-kecilnya itu dihancurin sama Nabi Ibrahim. Terus yang patung gedenya itu tuh disisain. Kemudian digantungin di lehernya itu digantungin sampah. Sampah yang buat ngehancurin yang yang patung kecil tadi itu digantungin di lehernya. Kemudian kan orang-orangnya marah-marah kan, kenapa kok kenapa patungnya dihancurin. Terus Nabi Ibrahim jawabnya gini, karena dia cerdas, dia jawab gini, coba aja tanya sama yang patung gede gitu. Terus kan dijawab sama orang musyrik tadi, orang kafir tadi, dijawab, kok bisa, mana bisa. Terus kan dijawab tuh sama orang musyrik tadi, mana bisa patung diajak ngomong gitu kan. Terus itu Nabi Ibrahim bilang gini, patung aja nggak bisa diajak ngomong, terus kenapa kalian sembah sedangkan dia nggak bisa nolong kalian. Jadi kan patung itu kan dia ngelindungin diri aja nggak bisa kan, kok disembah gitu. Itu adalah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Terus yang terakhir itu ada taat terhadap perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu taat banget ya sama perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim ini adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Ada yang tahu Nabi Ulul Azmi itu apa? Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang teguh pendiriannya atau kuat imannya, sehingga dia tuh diberi Allah ujian yang berat, lalu dia dapat melewati ujian itu. Nah, Nabi Ibrahim ini taat banget perintahnya sama Allah. Jadi dia itu pas sudah menikah terus punya anak, nah dia itu diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya. Tuh gimana coba seorang ayah nyembelih anaknya? Kan kasihan kan, gak mungkin kan. Tetapi karena taat
karena Nabi Ibrahim itu taat perintahnya kepada Allah, akhirnya dia mau menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tetapi setelah ingin disembelih sama Allah itu Nabi Ismailnya itu diganti oleh seekor kambing. Nah ini tahu. Jadi pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, Allah ganti Nabi Ismailnya jadi seekor kambing. Makanya kita diperintahkan untuk agar berkurban. Jadi itulah. Jadi tadi ada 4 ya perilaku dan sifat Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Istiqomah dan teguh pendirian. Yang kedua, lurus akidahnya. Terus yang ketiga, cerdas. Yang keempat, taat terhadap perintah Allah. Nah, jadi kita itu sebagai manusia harus taat kepada Allah, karena Allah itu Tuhan kita dan hanya Allah yang dapat menolong kita gitu. Ya udah, kalian tulis dulu ya tadi perilaku Nabi Ibrahim. Nanti ibu kasih tugas. Udah anak-anak. Jadi sebelum kita pulang, ibu mau ngasih tugas ya buat kalian. Tugasnya yaitu buat drama. Kalian itu berdrama, tahu drama kan ya? Jadi kalian buat drama yang mencerminkan, menteladani perilaku Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, saya mau nanya. Ya, udah nanya apa? Kok tuh belajarnya kok pakai drama? Enggak Pakai tugas biasa aja. Nah, kenapa ibu ngasih tugas drama buat kalian? Itu supaya melatih kepercayaan diri kalian, supaya kalian itu percaya diri. Nah, supaya juga kalian itu bersosialisasi sama teman-temannya. Jadi nggak temennya itu cuma itu aja. Jadi nanti ibu bagi kelompok buat kalian, terus kalian buat drama dengan tema tadi ya, menteladani perilaku Nabi Ibrahim. Nanti itu ibu bagi ya, nanti kalian tinggal bikin tugasnya aja. Minggu depan kalian tampil ya, ditampilin sama teman-temannya. Jadi supaya kalian itu nggak canggung, ya supaya percaya diri, supaya nggak takut sama orang-orang rame gitu. Makanya ibu milih metode drama atau sosiodrama, bukan tugas-tugas yang biasa. Ada pertanyaan lagi? Ya udah, kalau gitu ketua kelasnya ditutup ya. Semuanya siap? Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haq watawasau bil sabri. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Amin. Ya sudah, boleh pulang mulai dari Alif. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Di sini dulu. Semuanya siap? Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Nah, Pagi gimana? teman-teman. Gimana nih? Apa tugas yang Ibu berikan? Sudah pada siap semuanya? Sudah. Yaudah, sekarang waktunya tampil. Pagi, Aura dan Siva sedang belajar bersama. Tiba-tiba azan berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan deh. Yuk kita salat dulu yuk. Kita beresin. Ya. Siva, aku pulang dulu ya. Iya, yaudah pulang lah. Aku juga mau sholat dulu lah. Aduh, malah belum sholat. Capek banget. Mana ini? Gak usah sholat, kamu kan capek. 3. Gak usah sholat, kamu kan capek. Sholat aja. Sholat aja, jangan ikutin dia. Gak usah sholat, kamu kan yang capek. Kamu tiduran aja. Aduh, kayak mana ya, sholat atau enggak? Sholat aja nanti masuk neraka loh. Oh, bener neraka sholat ah. Kenapa sholat sih? Kenapa sholat sih? Aku jadi kesel. Kamu, aku menang, kamu kalah. Alhamdulillah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku sempat berpikir nggak sholat. Untungnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Aduh, aku aus ya. Ya udah minum aja. Kamu puasa. Yang walaupun puasa di rumah nggak ada orang gitu, minum aja. Walau Di rumah kan nggak ada orang, minum aja gitu. di rumah kan nggak ada orang, minum aja. Jangan, kamu kan lagi puasa. Walaupun orang nggak ada, tapi Allah yang ada. Lihat. Untuk Aura gimana? Aduh gimana ya gitu. Aduh, gimana ya? Terus Alif minumlah sambil gini, minumlah. Minumlah. Nanti sama Rek, Minumlah. 1, 2, 3. Minumlah. Jangan dosa. Jangan dosa. Minumlah. Jangan dosa. Stop gitu. Minumlah. Stop gitu. Stop. Aku puasa gitu, jadi aku nggak mau minum gitu. Aku puasa jadi aku gak mau minum. Sekian drama dari kami tentang meladani Perilaku Nabi Ibrahim alaihi salam. Sini, jangan diganggu. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. Yang ketiga. Membaca bahasa Inggris lah. buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika
Ayo udah satunya. Ya, apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Alif nggak hafal. Apa? Coba. Doa dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa agar hilang susahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sibili anil hamd. Mana selotipnya tadi? Husna. Mau masuk rumah apa enggak? Masuk WC? Enggak. Soalnya sudah tidur. Bangun tidur. Bangun tidur, kita harus mandi aja udah. Ada loh bangun tidur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Apa tuh bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Doa mau makan. Ayo, bentar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada ya Allah. Doa. Ya Sudah Allah, makan. berkahilah rezeki kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Al sini. Ayah, kita kamunya apa? Apanya? Aduh. Jangan berani tahu. Kasih tahu ya gimana? Oke. Let's sing. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Ika kadang ayo kita lagi noleh. Jangan gerak-gerak. Ayo Sini. penonton. Halo gitu. Ayo, Abang, sini bang. Hai. Halo. Nih, Aura. Mana abang itu soalnya? Mau dia. Nah, yuk. Nih. Jadi, Al. diam.